Melanjutkan kisah sebelumnya, Sayuk bersama istrinya kini telah bergabung dengan kelompok Bunga Merah. Malam itu, kelompok Bunga Merah berada di suatu kota yang sedang melakukan perayaan besar. Karena perayaan tersebut sangat meriah, para anggota kelompok sangat menikmati perayaannya termasuk Sayuk dan juga istrinya. Namun, saat sedang asik menikmati perayaan, tiba-tiba seorang biksu mencoba masuk ke restoran tempat Sayuk dan istrinya makan malam. Biksu tersebut hampir saja diusir, namun tidak jadi karena Sayuk pura-pura mengenal dan mengajaknya untuk makan malam. Lalu di meja makan, biksu tersebut mengatakan kalau Sayuk akan punya kehidupan yang luar biasa. Ia juga akan memiliki 2 orang anak dari 2 orang wanita yang berbeda. Mendengar hal itu, Sayuk jelas kaget, namun sang biksu justru mengatakan kalau Sayuk pasti mengerti yang ia maksud. Singkat cerita, Sayuk pergi begitu saja dan kemudian datanglah pemimpin kelompok Bunga Merah yang tak lain adalah Chan Kalok. Ia lalu meminta maaf kepada sang biksu atas kelakuan Sayuk. Namun, bukannya membalas permintaan maaf, sang biksu justru berkata kalau Tuan Chan harus berhati-hati karena bahaya sedang mengintainya. Kemudian, sang biksu meminta telapak tangan Tuan Chan untuk dibaca garis tangannya. Setelah membacanya, alangkah terkejutnya sang biksu mengetahui kalau Tuan Chan sebenarnya adalah keturunan seorang kaisar. Tuan Chan lalu mengatakan kalau sang biksu harus berhati-hati saat meramal dan jangan asal bicara. Sementara di luar, Sayuk mencoba mengatakan pada istrinya agar tidak cemburu atas ucapan dari sang biksu. Sambil bergurau, Ting Ting meminta Sayuk untuk mengatakan dan berteriak di tengah festival kalau Sayuk mencintainya. Namun, Sayuk tidak mau dan mengatakan kalau ia akan mengatakannya berkali-kali hanya pada istrinya saja. Di saat itulah, tiba-tiba seorang wanita muncul di antara mereka. Ting Ting yang merasa terganggu menyuruh Sayuk untuk menamparnya, namun Sayuk tak bisa. Pertikaian pun terjadi antara Ting Ting dan wanita itu. Tak lama kemudian, 2 orang lelaki memanggil wanita itu dan memintanya untuk pulang. Semakin malam, perayaan semakin meriah hingga terdapat sebuah atraksi naga. Namun naga tersebut justru menyerang ke arah Tuan Chan dan biksu tadi. Sang biksu yang tidak sempat melarikan diri pun kemudian terbakar dan tewas di tempat. Melihat hal itu, Sayuk bergegas melindungi Tuan Chan dan langsung menyerang orang-orang yang menggerakkan naga itu. Orang-orang yang menggerakkan naga pun kemudian kabur dan para anak buah Tuan Chan mencoba mengejarnya namun dilarang oleh Tuan Chan. Tuan Chan lalu memerintahkan semua anggota kelompok Bunga Merah untuk kembali ke markas. Keesokan harinya di markas, Tuan Chan mengadakan rapat besar. Di rapat itu, ia menanyakan perkembangan usaha dari masyarakat kelompok Bunga Merah. Banyaknya laporan positif dari masyarakat membuat Tuan Chan merasa senang.
Saat ia sedang senang, seorang wanita yang sedang membawa bayi menghampiri dan meminta Tuan Chan untuk memberi nama pada bayinya. Bayi wanita tersebut kemudian digendong oleh Tuan Chan. Namun tiba-tiba si wanita menyerang Tuan Chan dan berusaha menghabisinya. Untungnya Tuan Chan sangat sigap untuk menangkis serangan wanita itu. Setelah Tuan Chan diserang, tiba-tiba muncul seorang lelaki bernama Yu. Yu ini adalah anak dari mantan pemimpin Bunga Merah sebelumnya. Ia lalu tanpa rasa kasihan langsung menghabisi wanita itu. Seorang lelaki bernama Li kemudian menyelidiki wanita itu. Li pun berkesimpulan kalau wanita itu adalah penyusup yang berhasil masuk ke markas Bunga Merah. Kesimpulan Li juga membuat orang-orang curiga pada Yu yang tiba-tiba muncul. Mereka curiga kalau Yu berencana mengkudeta Tuan Chan. Yu yang merasa difitnah mencoba membuktikan pada orang-orang kalau prasangka mereka salah dengan mencoba melakukan bunuh diri. Namun tindakan Yu segera dihentikan oleh Tuan Chan. Setelah itu anak Yu datang dan bertanya padanya tentang kondisi wanita itu. Seorang lelaki yang masih curiga pada Yu lalu mencoba mengorek informasi dari anak itu. Seperti ada yang disembunyikan, Yu malah mencoba menghabisi anaknya sebelum berbicara lebih banyak. Namun untungnya sang anak berhasil diselamatkan oleh Sayuk. Melihat Sayuk menyelamatkan anaknya, Yu kemudian bertanya siapa Sayuk sebenarnya. Sayuk lalu memperkenalkan dirinya kepada Yu dengan kata-kata yang kurang baik. Kata-kata Sayuk lantas membuat Tuan Chan kesal dan langsung menendangnya hingga jatuh berlutut. Rupanya Tuan Chan tidak senang dengan perkataan Sayuk karena mau bagaimanapun Yu adalah anak dari pemimpin Bunga Merah sebelumnya. Tuan Chan lalu memerintahkan Li untuk mengajari Sayuk sopan santun sesuai aturan kelompok Bunga Merah. Di malam harinya, Sayuk benar-benar diajari sopan santun oleh Li. Saat Li sedang mengajari Sayuk, tiba-tiba Yu datang menantang Sayuk untuk bertarung. Pertarungan sengit pun tak bisa dihindarkan. Pertarungan itu kemudian dihentikan oleh Tuan Chan yang kecewa pada mereka berdua. Tuan Chan mengatakan sebaiknya kemampuan mereka digunakan untuk melawan pihak kerajaan daripada bertarung satu sama lain. Setelah itu, Tuan Chan yang kecewa pun pergi meninggalkan mereka. Beberapa malam kemudian, Tuan Chan mendapatkan informasi kalau ada kelompok samurai yang membawa kotak berisi informasi tentang identitas dirinya yang merupakan keturunan dari kaisar. Mereka berencana akan memberikan kotak itu pada pihak kerajaan. Lantas keesokan harinya, Tuan Chan langsung memberikan misi kepada anggota terpilih Bunga Merah untuk menyerang kelompok samurai dan mengambil kotak itu. Sedikit penjelasan, jika sampai identitas Tuan Chan terbongkar dan diketahui oleh kelompok Bunga Merah, mereka tak akan percaya lagi kepadanya yang tentunya membuat perjuangan kelompok Bunga Merah selama ini akan sia-sia. Satu persatu anggota pun dipilih untuk menjalankan misi ini. Namun saat Li dipilih oleh Tuan Chan, ia mengatakan tidak siap dan merekomendasikan Sayuk untuk menggantikannya. Atas rekomendasi dari Li, Sayuk pun akhirnya ikut bersama rombongan untuk menjalankan misi itu. Sesampainya di tempat samurai, Sayuk melihat seorang wanita yang tidak asing baginya. Ternyata wanita itu adalah wanita yang mengganggu Sayuk dan Ting Ting tempo hari. Wanita itu bernama Yin. Sayuk kemudian meminta Yin untuk pergi dari sana, namun sudah terlambat karena pasukan kelompok Bunga Merah sudah terlanjur menyerang pasukan samurai. Pertempuran antara dua kelompok ini pun tak bisa dihindarkan.
想辦法。你老母啊！Akhirnya, sama seperti Sayuk, ibunya pun terkena jurus totok yang membuatnya tak bisa bergerak. Para samurai kemudian datang ke istana dan memberikan kotak itu pada kaisar kerajaan. Kaisar yang mendapatkan itu langsung menyuruh prajuritnya untuk menjaga kotak itu. Setelah itu, kaisar memanggil putrinya yang ternyata adalah Yin yang ditolong dari serangan samurai oleh Sayuk. Di saat itu, Yin terlihat sangat bahagia karena ternyata ia sedang jatuh cinta pada Sayuk. Sementara di markas Bunga Merah, Tuan Chan berdiskusi dengan orang kepercayaannya mengenai kegagalan misi untuk mendapatkan kotak itu. Orang kepercayaannya kemudian memberitahu kalau anak dari kaisar sedang jatuh cinta pada Sayuk. Mendengar itu, Tuan Chan pun memiliki sebuah ide untuk mendapatkan kembali kotak itu. Nah, kenapa orang kepercayaannya ini bisa tahu? Jawabannya adalah karena orang ini adalah salah satu prajurit kerajaan. Tak lama setelah itu, Sayuk datang menemui Tuan Chan yang langsung memberinya misi khusus untuk mendekati anak kaisar dan mengambil kotak itu secara diam-diam. Awalnya Sayuk tak setuju, namun karena Tuan Chan terus membujuknya ditambah Yu yang datang menawarkan diri menggantikan Sayuk, membuat Sayuk akhirnya setuju. Namun Yu yang tak suka dengan Sayuk langsung menantangnya untuk taruhan bagaimana kalau Sayuk gagal dalam misinya itu. Dengan percaya diri, Sayuk mengatakan kalau ia tidak akan gagal dari misi itu. Tak hanya itu, Sayuk juga mengatakan jika ia gagal, ia bersedia untuk menghilangkan semua kungfunya. Dan kemudian Sayuk pun pergi menjalankan misinya. Kembali ke istana, Yin yang mendapatkan surat cinta dari Sayuk merasa sangat bahagia hingga melompat kegirangan, padahal surat itu bukanlah asli dari Sayuk. Kaisar yang mengetahui putri kesayangannya sedang bahagia kemudian menanyakan pada Yin siapakah lelaki yang sudah membuatnya jatuh cinta. Yin menjawab lelaki itu adalah seorang anggota dari kelompok Bunga Merah. Mendengar itu, sang kaisar merasa tak masalah karena yang terpenting lelaki itu harus mampu membuktikan kalau dia bukanlah seorang pecundang. Singkat cerita, Sayuk bersama ibunya datang ke suatu tempat untuk menjalankan misinya mendekati anak kaisar. Namun, alangkah terkejutnya Sayuk setelah mengetahui bahwa anak kaisar itu adalah Yin. Kemudian, Yin bertanya apakah Sayuk mau menikahinya. Sayuk menjawab, ia mau asalkan Yin memberikan kotak yang dibawa oleh kelompok samurai tempo hari. Yin pun tak keberatan, namun sebelum itu Yin mengatakan kalau Sayuk harus mengikuti kompetisi kungfu yang diadakan oleh ayahnya untuk membuktikan ke ayahnya kalau Sayuk memang layak menikah dengannya. Mendengar itu, Sayuk pun menyetujuinya. Singkat cerita, tibalah hari di mana kompetisi kungfu itu diadakan. Yin terlihat panik karena Sayuk tak ada di antara para peserta. Kompetisi pun kemudian dimulai.老婆，咩事啊？你都想我做大事㗎，係咪？
Melihat Ting Ting yang bertengkar dengan Yin, Ibu Sayuk pun mencoba melerai mereka. Setelah dilerai, Sayuk mencoba meyakinkan Ting Ting kalau semua ini hanyalah sandiwara. Namun, Ting Ting tetap tidak mendengarkan dan mencoba menampar Yin. Alih-alih ingin menampar Yin, Ting Ting justru yang ditampar duluan oleh Yin. Penderitaan Ting Ting ternyata tak cukup di situ saja, karena di saat itu Sayuk sama sekali tak bisa membelanya. Karena hal itu, Ting Ting mencoba bunuh diri dengan melompat ke bawah. Namun Sayuk dengan sigap melompat menyelamatkannya. Melihat Sayuk berhasil menyelamatkan Ting Ting, Yin pun ikut melompat berharap diselamatkan juga oleh Sayuk. Dan benar saja ketika Yin juga melompat, Sayuk langsung menyelamatkannya. Namun konyolnya, sang ibu juga tak mau kalah dan ikut melompat sambil berharap ada yang menyelamatkannya. Namun sayangnya tak ada seorang pun yang menangkapnya. Setelah itu, Ibu Sayuk memohon pada Ting Ting agar mengizinkan Sayuk menikah dengan Yin demi kelompok bunga merah. Melihat mertuanya yang terus memohon, akhirnya Ting Ting pun luluh dan mengizinkan Sayuk menikah dengan Yin. Singkat cerita, di malam setelah pernikahan, Sayuk menagih janji pada Yin soal kotak itu. Melihat Sayuk lebih peduli pada kotak itu, Yin pun memberikannya lalu pergi dengan rasa kecewa. Setelah membaca isi kotak itu, alangkah terkejutnya Sayuk saat mengetahui isinya. Ia lalu bergegas pergi ke kamar ibunya dan Ting Ting. Sayuk kemudian mengajak ibu dan istrinya untuk segera pergi meninggalkan kerajaan secepatnya. Namun rupanya Kaisar telah mengetahui rencana mereka. Akhirnya mereka pun berhasil dikepung oleh pasukan kerajaan. Sang Kaisar lalu mengajak Sayuk untuk bergabung di pihaknya, namun Sayuk menolaknya. Kaisar kemudian mengancam akan menembak mereka semua dengan meriam. Namun tiba-tiba Yin datang mengancam ayahnya jika ayahnya tidak membiarkan mereka pergi, maka ia akan bunuh diri di depan ayahnya sendiri. Mendengar itu, sang Kaisar pun tak punya pilihan selain membebaskan mereka. Akhirnya mereka pun berhasil kabur dari kepungan itu. Singkat cerita, Sayuk mendatangi Tuan Chan di markas bunga merah sambil membawa kotak yang diinginkan oleh Tuan Chan. Namun tiba-tiba Yu mencoba merebut kotak itu dari Sayuk. Namun Sayuk berhasil menghindar dan langsung membakar kotak itu. Ia lalu mengatakan kalau Yu sebenarnya ingin melakukan kudeta pada Tuan Chan, karena sebelumnya Yu dan kelompoknya berusaha mencuri kotak itu dari Sayuk. Mendengar itu, Yu berkilah dan mengatakan kalau Sayuk berbohong karena sebenarnya misinya sudah gagal dan tak bisa membawa kotak itu. Karena tak mau rahasia dalam kotak itu terbongkar, Sayuk tak bisa menepis tuduhan karena jika menunjukkan isi kotak itu, maka bisa dipastikan akan dijadikan Yu sebagai alat untuk melancarkan kudetanya. Melihat Tuan Chan yang tak membela Sayuk, Yu pun menagih janji taruhan untuk menghilangkan kungfu Sayuk jika misinya gagal. Akhirnya dengan terpaksa Tuan Chan melumpuhkan Sayuk dengan pedangnya. Keesokan harinya, Ibu Sayuk sangat kesal pada Tuan Chan dan berniat untuk membalas atas apa yang dilakukan Tuan Chan pada Sayuk. Namun Li mencegahnya dan mengatakan kalau luka Sayuk tak begitu parah dan kungfunya masih bisa dikembalikan. Tak lama kemudian, Sayuk pun tersadar. Saat tersadar, ia memberikan papan rahasia Tuan Chan yang ada dalam kotak kepada Li. Rupanya saat ia membakar kotak kemarin, kotak itu isinya sudah kosong. Sayuk sengaja menggunakan kotak kosong itu untuk memancing Yu dan melihat apakah Yu akan merebut kotak itu. Dan benar saja, Yu mencoba merebutnya yang membuat Sayuk semakin yakin kalau Yu ingin mengkudeta Tuan Chan. Kembali ke papan rahasia yang diberikan pada Li, saat membacanya, Li terlihat sangat terkejut. Ibu Sayuk kemudian mengambilnya dan menyimpannya sendiri. Tak lama kemudian, Yu dan pasukannya datang untuk menghabisi Sayuk. Lalu Li membantu Sayuk dan ibunya untuk kabur sembari ia menahan Yu beserta pasukannya. Li pun kemudian menghadapi seluruh pasukan Yu sendirian. Mendengar suara Li yang kesakitan, Ibu Sayuk kembali untuk menyelamatkan Li. Akan tetapi, Yu yang terlalu kuat bagi Ibu Sayuk malah mencoba membacoknya, namun digagalkan oleh Li yang mengorbankan dirinya.
Akhirnya setelah Li tewas, Ibu Sayuk pun ditangkap dan dijadikan sandera. Singkat cerita, di malam harinya Tuan Chan terlihat sedih karena merasa bersalah pada Sayuk. Namun tiba-tiba Yu datang bersama pasukannya sambil membawa papan rahasia yang ia dapat dari Ibu Sayuk. Sadar bahwa identitas kekaisarannya sudah diketahui, Tuan Chan mencoba menyerang Yu, namun Yu mengancam akan menghabisi pasukan Tuan Chan jika ia tidak menjatuhkan senjatanya. Tuan Chan yang tak ingin anak buahnya kenapa-kenapa kemudian menjatuhkan pedangnya. Yu pun akhirnya berhasil mengkudeta Tuan Chan dan menjadi pemimpin baru kelompok Bunga Merah. Yu yang bahagia karena tujuannya tercapai mengucapkan terima kasih pada pasukannya yang setia. Kemudian seorang prajurit bertanya padanya apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada Ibu Sayuk. Yu pun mengatakan kalau ia akan membiarkan Ibu Sayuk tetap hidup hingga Sayuk datang sendiri untuk menyelamatkannya. Dan setelah itu Yu akan menghabisi mereka berdua. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Sayuk yang baru saja tersadar menanyakan keberadaan ibunya. Di saat itulah datang orang kepercayaan Tuan Chan yang mengatakan kalau Ibu Sayuk masih hidup dan sedang digantung di alun-alun kota oleh Yu. Sedangkan Tuan Chan, ia bersama pasukannya telah ditangkap dan dipenjara oleh Yu. Mendengar hal itu, Sayuk yang sudah pulih langsung bergegas menuju markas kelompok Bunga Merah. Sesampainya di sana, ia langsung dihadang oleh pasukan Yu. Sayuk kemudian mengatakan kalau ia akan menghabisi siapapun yang menghalanginya untuk menyelamatkan ibunya. Sayuk kemudian menutup matanya, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Melihat Sayuk berhasil mengalahkan Yu, Ibu Sayuk yang kegirangan membuat tali yang menggantungnya terputus. Ia pun terjatuh namun berhasil diselamatkan oleh kedua menantunya yang tiba-tiba saja datang menolong. Setelah mengalahkan Yu dan semua pasukannya, Sayuk bersama pasukan Tuan Chan datang ke penjara untuk membebaskan Tuan Chan. Setelah semuanya berakhir, Sayuk meminta izin pada Tuan Chan untuk beristirahat sejenak dari kegiatan kelompok Bunga Merah karena ingin menjalani kehidupannya bersama kedua istrinya. Lalu setelah itu, kisah ini pun tamat.